Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, hari ini kita akan membahas isu panas yang sedang mengguncang jagat politik dan ekonomi nasional. Baru saja dilantik oleh Presiden di Istana Negara, Menteri Keuangan yang baru diharapkan membawa angin segar dalam pengelolaan keuangan negara. Harapan masyarakat begitu besar karena kondisi ekonomi Indonesia sedang menghadapi tantangan yang tidak mudah. Inflasi, harga kebutuhan pokok yang naik, hingga beban hidup yang makin berat, semua menuntut sosok menteri yang bukan hanya ahli dalam angka, tetapi juga peka terhadap suara rakyat. Namun, belum genap sepekan menjabat, kontroversi langsung pecah. Dalam sebuah pernyataan publik, Menteri Keuangan baru melontarkan kalimat yang dianggap menyakitkan hati rakyat. Mengatakan demo rakyat hanyalah suara sebagian kecil. Katanya mereka demo karena hidupnya masih kurang. Dan kalau ekonomi tumbuh 6-7%, rakyat otomatis akan sibuk kerja dan makan enak daripada demo. Pernyataan ini, Kata-kata yang seharusnya penuh empati justru terdengar meremehkan penderitaan masyarakat kecil. Ucapan ini segera menjadi viral di media sosial, memicu gelombang kekecewaan, bahkan kemarahan. Reaksi keras pun bermunculan. Di berbagai daerah, mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa. Buruh ikut turun ke jalan, membawa spanduk yang menuntut Presiden segera mencopot Menteri Keuangan tersebut. Bagi mereka, seorang pejabat negara bukan hanya dituntut pandai mengatur anggaran, tetapi juga wajib menjaga tutur kata, karena setiap kata bisa melukai hati jutaan rakyat. Tidak sedikit tokoh masyarakat dan pengamat politik yang angkat bicara. Mereka menilai pernyataan yang keluar dari seorang Menteri Keuangan mencerminkan sikap yang kurang sensitif terhadap penderitaan rakyat. Padahal, rakyatlah yang paling merasakan langsung dampak dari kebijakan ekonomi pemerintah. Di media sosial, tagar desakan pemecatan Menteri Keuangan baru mendadak menjadi trending. Banyak warganet yang menuliskan kekecewaannya, ada yang merasa marah, ada pula yang kecewa karena harapan besar mereka hancur hanya dalam hitungan hari setelah pelantikan. Hingga kini, pihak istana belum memberikan pernyataan resmi terkait polemik ini. Presiden disebut masih melakukan evaluasi, namun tekanan publik semakin hari semakin kuat. Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin akan menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Saudara, peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa jabatan tinggi bukan sekadar soal kemampuan teknis atau kecerdasan dalam mengelola anggaran. Tetapi lebih dari itu, seorang pemimpin dituntut memiliki empati, sensitivitas, dan rasa hormat kepada rakyat yang dipimpinnya. Satu kalimat bisa menumbuhkan kepercayaan, namun satu kalimat pula bisa menghancurkan harapan. Akhirnya, kita semua menunggu langkah tegas Presiden. Apakah Menteri Keuangan baru ini akan terus dipertahankan meski menuai gelombang penolakan, atau justru segera diganti untuk meredam kekecewaan publik? Semua tergantung bagaimana pemerintah membaca suara rakyat yang saat ini semakin lantang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.